Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Kansagustia dari Prodi D3 Akuntansi kelas 2B. Pada video ini saya akan membahas soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tema keterkaitan nilai-nilai Islam dengan profesi akuntansi. Dalam pandangan Islam, akuntansi bukan hanya soal angka, pencatatan, dan laporan keuangan. Akuntansi juga berkaitan dengan amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, seorang akuntan muslim tidak cukup hanya cerdas secara teknis, tetapi juga harus kuat secara spiritual dan moral. Konsep tauhidullah berarti meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha melihat, Maha mengetahui, dan kepadanya seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam profesi akuntansi, tauhid menjadi fondasi paling mendasar bagi integritas moral, karena seorang akuntan yang bertauhid tidak hanya takut pada atasan, auditor, atau hukum negara, tetapi juga sadar bahwa setiap perbuatannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang akuntan mendapat tekanan dari manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan, misalnya dengan menaikkan laba, menyembunyikan utang, atau melakukan creative accounting yang menyesatkan, maka tauhid berfungsi sebagai benteng batin. Ia akan sadar bahwa manipulasi itu bukan sekedar pelanggaran profesional, tetapi juga bentuk khianat terhadap amanah dan kedustaan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Secara teologis, tauhid melahirkan kesadaran bahwa pekerjaan adalah bagian dari ibadah. Artinya, menyusun laporan keuangan dengan jujur adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Secara etis profesional, hal ini selaras dengan prinsip integritas, objektivitas, dan kompetensi dalam kode etik akuntan. Jadi, integritas akuntan tidak boleh hanya bergantung pada pengawasan eksternal, tetapi harus bersumber dari kesadaran internal yang kuat. Dengan demikian, semakin kuat tauhid seseorang, semakin sulit ia tergoda untuk melakukan fraud karena ia paham bahwa keuntungan sesaat tidak sebanding dengan dosa, rusaknya kepercayaan publik, dan kerugian sosial yang ditimbulkan. Referensi soal 1 ini dari Al-Quran, Quran Surat Al-Ikhlas 1-4, Quran Surat Az-Zalzalah 7-8, Quran Surat An-Nisa 58, dan Ikatan Akuntan Indonesia, Kode Etik Akuntan Indonesia. Fenomena seorang yang rajin sholat dan puasa, tetapi masih melakukan suap, korupsi, atau pembiaran terhadap pencatatan yang tidak transparan menunjukkan adanya kegagalan integrasi antara iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah keyakinan dalam hati, Islam adalah kepatuhan lahiriah dan dalam bentuk ibadah dan aturan hidup. Ihsan adalah kesadaran bahwa kita beribadah seakan-akan melihat Allah, dan jika tidak mampu, maka yakin bahwa Allah melihat kita. Masalahnya, sebagian orang hanya menekankan ritual formal, tetapi nilai spiritual tidak masuk ke perilaku sosial dan profesional. Padahal Islam tidak mengajarkan pemisahan antara masjid dan tempat kerja. Orang yang benar imannya akan tercermin dalam kejujuran muamalah. Orang yang benar Islamnya akan menjaga halal haram dalam profesi. Orang yang sampai pada ihsan akan bekerja penuh tanggung jawab walaupun tidak diawasi. Pemisahan antara kesolehan ritual dan kesolehan sosial bertentangan dengan esensi kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena ibadah dalam Islam bertujuan membentuk akhlak. Sholat seharusnya menjaga perbuatan keji dan mungkar. Jika ritual tidak melahirkan kejujuran sosial, berarti ada yang belum selesai dalam penghayatan agamanya. Bagi akuntan, integrasi iman, Islam, dan ihsan sangat penting agar profesionalisme tidak berhenti pada formalitas, tetapi menjadi karakter. Jadi ukuran keberagaman bukan hanya rajin ibadah, ritual, melainkan juga bersih dalam transaksi, adil dalam pencatatan, dan jujur dalam pelaporan. Berikut referensi soal kedua. Paradigma Qur'ani menegaskan bahwa Islam hadir sebagai solusi hidup.
termasuk solusi atas kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam konteks Indonesia, mahasiswa akuntansi dapat menerjemahkan paradigma ini melalui pengembangan akuntansi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang lebih akuntabel, transparan, dan berdampak. Menurut saya, gagasan yang sangat relevan adalah membangun sistem akuntansi sosial syariah yang tidak hanya mencatat penerimaan dan penyaluran dana, tetapi juga mengukur dampak kesejahteraan. Misalnya, laporan lembaga zakat tidak berhenti pada angka berapa dana terkumpul dan tersalurkan, tetapi juga menyajikan berapa mustahik yang berhasil naik kelas menjadi mandiri, berapa UMKM terbantu, dan berapa program pendidikan atau kesehatan yang berhasil dibiayai. Akuntansi wakaf juga perlu dioptimalkan. Aset wakaf jangan hanya dijaga secara administratif, tetapi dikelola produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat, seperti pembiayaan usaha mikro, beasiswa, klinik, atau pertanian produktif. Di sini peran akuntan muslim sangat besar, yaitu merancang sistem pelaporan yang amanah, mengendalikan risiko penyalahgunaan dana, melakukan audit syariah, dan memastikan distribusi kekayaan berjalan lebih stabil. Analisis kritis saya, akuntan muslim di Indonesia belum boleh puas hanya menjadi pencatat transaksi bisnis korporasi. Mereka harus hadir sebagai agen perubahan sosial. Jika akuntansi dipakai untuk memperkuat tata kelola zakat dan wakaf, maka akuntansi bisa menjadi alat nyata untuk mengetaskan kemiskinan, bukan sekadar alat menghitung laba. Berikut referensi soal ketiga. Di era globalisasi, dunia kerja sangat majemuk. Seorang akuntan muslim akan bertemu rekan kerja yang berbeda agama, suku, budaya, dan cara pandang. Dalam kondisi ini, nilai Islam harus diimplementasikan secara inklusif, adil, santun, dan profesional, tanpa mengorbankan akidah. Islam mengajarkan toleransi sosial, bukan pencampuran keyakinan. Artinya, kita wajib menghormati orang lain dalam urusan kemanusiaan dan profesionalitas, tetapi tetap teguh dalam prinsip akidah dan ibadah. Contohnya, seorang akuntan muslim dapat bekerja sama secara profesional dengan siapapun, menghormati hari-hari besar rekan lain, menjaga ucapan, tidak diskriminatif, dan berlaku adil dalam pelayanan. Namun pada saat yang sama, ia tetap menjaga sholat, menghindari praktik riba, suap, dan manipulasi, serta tidak ikut dalam kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Contoh sikap inklusif tetapi tetap syar'i itu yang pertama ada menghormati perbedaan keyakinan tanpa menghina agama lain, tetap ramah dan kooperatif dalam tim lintas agama, menolak penyimpangan etika dengan bahasa yang sopan dan profesional, menjaga identitas muslim melalui kejujuran, amanah, dan adab. Jadi, keberagaman bukan ancaman bagi akidah, tetapi ruang untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki akhlak mulia dan mampu hidup berdampingan secara terhormat. Berikut referensi soal 4. Secara historis, masjid pada masa Islam klasik bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, musyawarah, pelayanan sosial, dan pengelolaan keuangan publik. Karena itu, fenomena banyaknya kas masjid yang hanya disimpan pasif di bank tanpa dampak ekonomi yang berarti perlu dievaluasi secara serius. Masalah utamanya bukan pada banyak atau sedikitnya saldo kas, tetapi pada orientasi pengelolaan yang masih terbatas pada pencatatan kas masuk dan keluar. Padahal ilmu akuntansi dapat mendorong manajemen keuangan masjid menjadi lebih strategis. Masjid bisa menyusun anggaran program pemberdayaan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, analisis efisiensi, serta evaluasi dampak sosial program. Dengan pendekatan akuntansi yang baik, dana masjid bisa diarahkan untuk kegiatan produktif seperti yang pertama ada bantuan modal usaha kecil berbasis Qard Hasan, pelatihan keterampilan jamaah, beasiswa pendidikan, koperasi syariah masjid, program pangan atau kesehatan untuk warga sekitar,
Akuntansi di sini bukan sekedar alat administrasi, tetapi instrumen tata kelola. Akuntansi membantu transparansi kepada jamaah, meningkatkan kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan dana, dan memastikan bahwa aset umat benar-benar memberi manfaat luas. Jadi, masjid harus bergerak dari model sekedar menjaga saldo menuju model pengelola amanah untuk pemberdayaan umat. Dan berikut referensi soal 5. Konsep Islam rahmatan lil alamin menunjukkan bahwa Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi manusia tetapi juga bagi lingkungan hidup. Karena itu, kerusakan alam akibat aktivitas industri bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah moral dan spiritual. Penerapan green accounting dan sustainability reporting sangat sejalan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, manusia adalah khalifah di bumi, artinya manusia diberi amanah untuk menjaga dan memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Jika perusahaan hanya fokus pada profit dan mengabaikan pencemaran, eksploitasi sumber daya, atau dampak sosial terhadap masyarakat, maka perusahaan tersebut telah melanggar prinsip amanah dan keadilan. Akuntansi lingkungan penting karena membuat biaya kerusakan lingkungan terlihat dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keberlanjutan juga mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengukur keberhasilan dari laba, tetapi juga dari tanggung jawab sosial dan ekologis. Dalam perspektif Islam, keuntungan materi tidak boleh diperoleh dengan cara merusak ciptaan Allah atau menzalimi masyarakat sekitar. Jadi, perusahaan harus menyeimbangkan profit people dan planet. Dalam bahasa Islam, ini selaras dengan prinsip maslahah, keadilan, dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Berikut referensi soal ke-6. Di era digital, akuntan dituntut menyajikan informasi keuangan dengan cepat, akurat, dan transparan, namun kecepatan tidak boleh mengalahkan kebenaran. Disinilah prinsip etika komunikasi Islam seperti kaulan sadida dan tabayun menjadi sangat relevan. Kaulan sadida berarti berkata benar, jujur, dan lurus. Dalam konteks akuntansi, ini berarti laporan keuangan harus disusun berdasarkan data yang valid, tidak menyesatkan, tidak dilebih-lebihkan, dan tidak disembunyikan sebagian. Sedangkan tabayun berarti memverifikasi informasi sebelum disampaikan. Seorang akuntan muslim tidak boleh terburu-buru mempublikasikan laporan tanpa pengecekan dokumen, rekonsiliasi, bukti transaksi, dan pengujian kewajaran data. Dalam dunia digital, risiko manipulasi file, edit data, penyebaran informasi palsu, dan asimetri informasi memang tinggi. Karena itu, akuntan harus memperkuat pengendalian internal, dokumentasi audit trail, sistem otorisasi, dan keamanan data. Transparansi juga harus dijaga. Artinya, publik menerima informasi yang relevan, jujur, dan tidak menipu. Dengan demikian, etika Islam mengajarkan bahwa komunikasi keuangan bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi menyampaikan kebenaran yang sudah diverifikasi. Ini penting demi menjaga kepercayaan publik, melindungi stakeholder, dan menghindari kerusakan akibat informasi yang salah. Berikut referensi soal ke-7. Ilmu akuntansi modern sering dikaitkan dengan sistem double entry yang dipopulerkan oleh Luca Pacioli. Namun, secara historis, peradaban Islam telah lebih dahulu mengenal praktik pencatatan keuangan yang sistematis dalam pengelolaan Baitul Mal, Diwan, perpajakan, perdagangan, dan administrasi negara. Karena itu, keadilan dalam dunia pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan menuntut kita untuk tidak melupakan kontribusi pemikiran dan praktik administrasi keuangan dalam peradaban Islam. Mengakui kontribusi Muslim penting bukan untuk menolak ilmu Barat, tetapi untuk membangun cara pandang yang adil dan tidak eurosentris. Sejarah ilmu harus ditulis secara jujur agar generasi Muslim memiliki kepercayaan diri intelektual, bahwa mereka juga pernah menjadi pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tata kelola ekonomi.
Urgensi pengembangan akuntansi syariah di era modern sangat besar. Pertama, karena pertumbuhan lembaga keuangan syariah membutuhkan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, karena akuntansi syariah tidak hanya mengejar efisiensi dan laba, tetapi juga menekankan keadilan, kehalalan transaksi, tanggung jawab sosial, dan keberkahan. Ketiga, karena masyarakat muslim membutuhkan model pelaporan yang mampu mencerminkan nilai amanah dan maqasid syariah. Jadi, akuntansi syariah penting bukan sekedar karena identitas keislaman, tetapi karena ia menawarkan perspektif etis dan sosial yang sangat dibutuhkan di tengah krisis moral ekonomi modern. Berikut referensi soal ke-8. Demikian pemaparan saya mengenai 8 soal ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan profesi akuntansi. Konsep tauhid membentuk integritas, iman, Islam, dan ihsan. Membangun kesatuan antara ritual dan etika sosial, paradigma Qurani, mendorong keadilan perekonomian. Dan prinsip rahmatan lil alamin memperluas tanggung jawab akuntansi sampai pada lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, akuntan muslim ideal bukan hanya ahli membuat laporan keuangan, tetapi juga menjadi pribadi yang amanah, adil, transparan, toleran, dan bertanggung jawab di hadapan manusia serta Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam profesi akuntansi dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.